حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ini suaranya sudah betul ya. Kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab. Masih di muka surat 65, yaitu di bagian takwim, betul ya. Bagian penilaian 65. Baik, as-soalul awal, pertanyaan pertama, ma faidatu ifsya'is salami bainal muslimin? Apa faedah menyebarkan salam di antara kaum muslimin? Ya. Betul, mendapatkan pahala. Kalau yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah, siapa yang menjawab dari anak-anak? Kalau menyebarkan salam dihasilkan apa? Iya, jadinya saling mencintai. Sehingga dengan itu akan terbentuk keimanan, kesempurnaan iman. Dan dengan kesempurnaan iman akan masuk surga. Yang kedua, kaifa nufsis salama bainal muslimin? Bagaimana kita menebarkan salam di antara kaum muslimin? Jelas itu tidak ada di dalam hadisnya ya. Cuma kita ditanya gimana cara menyebarkan salam berarti. Tapi sudah diisyaratkan di dalam penjelasannya pada pertemuan yang lalu. Yaitu apa? Ya. Iya. Setiap kali kita jumpa orang lain yang muslim, nah kita mengucapkan salam, kita mendahului dia. Tidak perlu menunggu. Kadang yang ditunggu tak mau mengikuti sunnah, kita yang mengikuti sunnah. Biar kita yang mendapatkan pahala. Karena yang paling dekat dengan Allah adalah yang memulai salam. Baik. Adapun tak tahu nanti apakah dibahas di hadis Abi Hurairah juga yang lain. Yaitu apa? Yusallimur raqib 'alal masyi. Orang yang berkendara menyalami orang yang berjalan kaki. Yusallimul masyi 'alal jalis. Orang yang berjalan kaki menyalami orang yang duduk. Yusallimu as-shaghir 'alal kabir. Yang kecil menyalami yang besar. Wa yusallimul qalil 'alal katsir. Rombongan yang sedikit menyalami rombongan yang banyak. Ya, adab-adabnya macam itu. Itu juga bagian dari penyebaran. Tapi tetap yang paling bagus, paling cepat memang ya siapa yang paling awal mengucapkan salam di antara orang-orang yang ada. Kemudian yang ketiga, hal tusallimu idza laqita akhak. Apakah Anda mengucapkan salam jika Anda menjumpai saudara Anda, wa inda dukhulikal bait, dan juga ketika masuk rumah? Ahmad, jawabannya na'am. Ya, mengucapkan salam. Baik. Yang keempat, hal tusallimu ala akhika indama tukallimuhu bil jawal. Apakah Anda mengucapkan salam pada saudara Anda tatkala mengajak dia berbicara dengan handphone? Mukbil. Jawabannya apa? Apa? Enggak dengar. Yang keras, enggak jelas. Iya, mengucapkan salam, betul. Ketika bicara lewat handphone. Yang ke berapa, Wahid? Yang kelima, hal tusallimu inda dukhulikal majlis wa inda khurujika min. Apakah Anda mengucapkan salam tatkala masuk ke majelis dan tatkala keluar dari majelis? Karena belum siap. Ya. Na'am, usallimu 'inda dukhulil majlis wa 'inda khuruji minhu. Iya, inda khuruji minhu. Saya mengucapkan salam tatkala masuk ke majelis dan juga tatkala keluar. Ini hadis Abi Hurairah juga. Artinya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Baik, sekarang kita masuk ke yang baru.
Ad-darsul khamis wa min adabis salam. Termasuk dari adab-adab salam. Qala Allah Ta'ala wa idza huyyitum bi tahiyyah, dan apabila kalian diberi suatu penghormatan, tentunya maksudnya di sini adalah salam. Yang pertama kali masuk adalah masalah salam. Fahayyu bi ahsana minha, maka berilah penghormatan dengan yang lebih baik daripadanya, daripada penghormatan yang pertama. Au rudduha, atau balaslah dengan yang setimpal. Rudduha ay kafi'uha, yaitu balas dengan tahiyat yang setara. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Maha memeriksa segala sesuatu. Baik, nastafidu minal ayah. Kita ambil faedah dari ayat. Wajibun alal muslim, wajib atas muslim ayyaruddas salam, untuk menjawab salam ala man sallama alaih, terhadap atau kepada orang yang mengucapkan salam kepadanya. Berdasarkan ayat ini Allah memerintahkan, dan asal perintah adalah wajib. Bagaimana jika orangnya mengucapkan salam dengan suara keras, tetapi kita menjawabnya lengkap, tetapi suaranya tidak didengar? Sudah memenuhi syarat belum? Tentunya belum. Karena orang bukan hanya mengucapkan salam, tapi juga memakai suara, dan itu letih tentunya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Muflih Al-Hambali di dalam Al-Adabus Syar'iyyah. Kalau memang dia mengucapkan salam dengan suara yang keras, kita jawab dengan suara yang keras juga, yaitu yang setara. Agar dia tahu memang sudah dijawab. Baik. Yang kedua, idza sallama alaika akhuk. Untuk hadis yang tadi juga hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah ya. Hakul muslim alal muslim khamsun, diantaranya adalah apa itu? Raddus salam, iya, menjawab salam. Yang kedua, idza sallama alaika akhuk, jika saudaramu mengucapkan salam kepadamu, farudda alaihi salam, maka balaslah salam kepadanya bi ahsana min, dengan yang lebih baik. Mungkin apa? Kita salam dengan nilai 10, nah, dia menjawabnya dengan 20, atau dia salam ke kita dengan nilai 20, kita balas dengan nilai 30, yaitu sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehingga mendapatkan 30. Ayatnya berbicara masalah tahiyat, tapi kenapa tahu-tahu penjelasannya adalah masalah salam? Ya karena memang telah dijelaskan oleh Nabi SAW, bahkan Allah Ta'ala ya telah menjelaskan kepada Nabi Adam, memang tahiyatnya adalah dengan salam. Seperti yang sering diulang-ulang tatkala Allah menciptakan Adam, kemudian menyuruh Adam untuk mengucapkan salam ke malaikat dan mendengar bagaimana jawaban malaikat tadi. Kemudian Allah mengatakan, tilka tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika min ba'dik. Itulah penghormatanmu dan penghormatan keturunanmu sepeninggalmu. Jadi dengan cara salam islami. Assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi, dan seterusnya. Kemudian at-taqwim, penilaiannya. Yang pertama, idza qila lak, jika ditanyakan kepadamu, dikatakan kepadamu, assalamualaikum, famadza taqul, apa yang Anda katakan? Ya, kita jawab yang setara atau lebih baik. Jangan malah diringkas lam. Tak boleh. Ya, salam bagus-bagus, kita cuma jawab akhirnya aja terpotong. Tak boleh. Minimalnya sama. Kemudian yang kedua, hal alaika ism, apakah Anda terkena dosa? Idza lam taruddas salam, jika Anda tidak menjawab salam ala man sallama alaik, kepada orang yang mengucapkan salam pada Anda. Coba Najim, berdosa atau tidak berdosa? Ya, ya berdosa karena menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya dan menganiaya hak dari saudaranya.
Baik. Kecuali kalau kita ada udzur, kita disalami tapi kita sedang tidak sedar, sedang mikir, entah mikir apa, konsentrasi ke tempat lain. Namanya tidak sedar, dimaafkan. Baik. Kita masuk ke muka surat berikutnya, 67. Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6. Wa min adabis salam, termasuk dari adab-adab salam. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis Abi Hurairah. Anna rajulan marra ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya seorang lelaki itu melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi majlis, dalam keadaan beliau ada di suatu majlis, sedang duduk-duduk dengan sahabat yang lain. Faqal assalamu alaikum. Maka sahabat ini mengatakan assalamu alaikum. Faqal asyru hasanat. Kenapa Nabi enggak jawab waalaikumsalam? Memang sebagian riwayat tidak disebutkan, tapi dalam riwayat yang lain Nabi farada alaihi salam faqal asyru hasanat. Nabi menjawab salam dan beliau mengatakan dia mendapatkan 10 kebaikan. Fa marra rajulun akhar. Kemudian ada lelaki yang lain yang lewat. Faqal assalamu alaikum warahmatullah. Baik, ada rahmat. Faqal isyruna hasanah. Sama riwayatnya yang tadi, yaitu Nabi menjawab salam kemudian mengucapkan orang ini mendapatkan 20 kebaikan. Fa marra rajulun akhar. Kemudian lewat lelaki yang lain lagi. Faqal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqal salasuna hasanah. 30 kebaikan. Yaitu Nabi menjawab kemudian mengatakan orang ini mendapatkan 30 kebaikan. Ya, dia menambahkan apa? Doa keberkahan. Ini suatu kebaikan dan satu kebaikan dilipatkan 10. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Sunan beliau dan juga An-Nasa'i di dalam Sunanul Kubra dan Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Hadisnya sahih. Ini takdir Allah ya. Tahu-tahu yang pertama mengucapkan salam yang pendek, yang kedua salam agak panjang, yang ketiga yang paling panjang. Ini takdir Allah, boleh tersusun kemas rapi macam itu. Masya Allah. Kemudian menjadi pelajaran dari Nabi untuk para sahabat yang hadir di situ. Nastafidu minal hadis, kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, anna tahiyatal kamilah, bahwasanya penghormatan yang sempurna, hiya antakul, yaitu Anda mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada doa keselamatan, doa rahmat dan doa doa keberkahan. Ada Tirmidzi, ada Nasa'i, ada Bukhari. Kalau Bukhari dalam Adabul Mufrad, bukan dalam sahihnya. Baik, yang sempurna berarti mengandungi 3 komponen. Yang pertama salam itu sendiri, mendoakan agar Allah sebagai as-salam senantiasa menyertai kita dan senantiasa memberikan keselamatan yang sempurna. Baik. Yang kedua adalah berisi rahmat, yaitu seluruh kebaikan. Yang ketiga adalah keberkahan, yaitu kebaikan yang pasti dan terus-menerus. Tak ada yang lebih baik daripada salam kaum muslimin. Salamnya orang kafir tak ada apa-apanya. Baik. Kemudian yang kedua, annal muslim yaksibul hasanatil kasirah. Bahwasanya seorang muslim itu mengusahakan kebaikan-kebaikan yang banyak bi'ifsyaihi as-salam, dengan dia menebarkan salam. Ini ringan kan, tak perlu pakai otot yang besar-besar. Tinggal apa? Lidahnya yang bekerja. Ini bagian dari zikir, menggembirakan saudara dan seterusnya. Maka ini adalah kebaikan yang banyak. Apalagi kita tahu yang seperti ini menyebabkan kita jadi dekat kepada Allah dan akan timbul kecintaan satu sama lain, juga akan mendapatkan keselamatan di mana-mana, penuh dengan keberkahan kalau salam itu dilaksanakan. Yang ketiga, annaka idza qulta assalamu alaikum, jika Anda mengucapkan assalamu alaikum, kutiba laka asyru hasanat, akan ditulis untuk Anda 10 kebaikan. Wa idza qulta, yang keempat, jika mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah, kutiba laka isyruna hasanah, ya 20 kebaikan. Yang ketiga, wa idza qulta assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kutiba laka salasuna hasanah, 30 kebaikan. Dalam sehari minimal kita harus mengusahakan berapa kebaikan?
Siapa yang ingat hadis di dalam Arba'in Nawawiyah itu? Perlu apa? Perlu 360 kebaikan. Karena Rasulullah mengatakan kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap sendi-sendi manusia itu wajib disedekahi agar terbebas dari neraka. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan manusia memiliki 360 sendi yang harus disedekahi setiap hari. Kemudian Nabi menyebutkan contoh-contoh apa? Sedekah. Nah, kalau salam sekali ke satu orang sampai apa sebanyak 3 tadi itu 3 komponen mendapatkan 30. Masih berapa? Oh, masih banyak ya. Tapi Nabi sudah mengatakan itu semua boleh dicukupi dengan 2 rakaat duha. Jadi Allah memberikan jalan keluar yang bagus. Kalau tak mampu berbuat baik banyak-banyak, laksanakan sholat sunnah 2 rakaat duha, pahalanya kembali ke kita sendiri. Ilahuna wallahu a'lam.